yang daripadamu ke seluruh penjuru dunia. Sertailah kami dengan roh-Mu yang kudus. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan titah Tuhan, titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami. Mohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami, kenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku bernyanyi bahagia.
Firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 13 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 17. Kita membaca secara responsoria. Pada ayat 17 kita nanti membacanya bersama-sama. Ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar itu, supaya jangan mereka melihat dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kita bersama ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian pembacaan epistel berdengarnya. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sungguh baik.
hidupku. Bapa, ku berterima ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimin orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan nats khotbah dalam ibadah kita pada minggu sore ini, saya yakin banyak yang belum kenal. Saya sendiri Pendeta Tony Hutagalung yang pernah melayani di sini 21 tahun yang lalu. Mungkin dan saya yakin anak-anak kami ada yang sudah lahir di saat itu, ada yang belum lahir. Dan kami dulu pernah tinggal di konsistori, di perumahan pendeta di sini, dan kemudian kita bangun perumahan pendeta di Sentosa Asih. Dan dua orang putra kami lahir di kota Bandung dan yang nomor 1 lahir di Bengkulu. Dan untuk mengenang nama tempat ini, kami beri nama anak kami yang kedua Otniel Melius Santosa, karena supaya ada kenangan bahwa dia lahir di perumahan Sentosa Asih. Jadi terutama kepada anak-anak kami Naposomulung remaja, kami tidak asing di tempat ini dan kami selalu rindu dan terus berdoa untuk jemaat ini, karena jemaat HKI Resort Bandung waktu itu yang terdiri dari Damai Bandung dan Bandung Selatan adalah bagian daripada perjalanan hidup kami.
Waktu itu belum seramai ini, kami masih naik Vespa keluaran tahun 82, sering mogok. Nah, tapi itu juga menjadi kenangan, rupanya karena mogok itu jadi sumber semangat baru, terutama untuk PNB waktu itu. Amang, kami yang dorong Vespanya ya katanya. Jadi banyak sekali kenangan dengan Naposo Bulung. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan horas bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam minggu kita hari ini yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan secara tunggal, secara solo ya. Dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom bagi kita semua. Salah satu sifat daripada anak muda adalah ingin bahagia. Kalau orang tua, kriteria bahagianya sudah jelas. Ada rumah, anak-anaknya pintar, sukses sekolahnya, dia sudah bahagia. Tapi kalau anak-anak muda, apalagi di zaman sekarang, kebahagiaan anak muda adalah kalau bisa seperti temannya. Temannya punya baju baru, dia ingin punya baju baru. Temannya punya HP baru, dia ingin HP baru. Dia tidak peduli apakah orang tuanya mampu membelinya. Itulah kebahagiaan manusia. Itulah kebahagiaan menurut standar manusia. Tetapi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Ini menjadi catatan bagi kita.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut sebagai orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melanggarnya, berbuat dosa. Sekali lagi, orang yang percaya Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan berbuat dosa. Anak-anak muda sering begitu. Saya yakin kita semua bahwa mengejek teman itu salah. Berbohong itu salah. Tetapi demi kebahagiaannya sendiri, dia akan lakukan itu. Itu sudah termasuk orang fasik. Kalau orang berdosa, ada dua kategori yang disebut berdosa. Dia melanggar perintah Tuhan, sebenarnya dia belum tahu itu. Dia tidak tahu itu melanggar. Tetapi ada yang melanggar firman Tuhan karena dia merasa terpaksa. Tetapi ada yang melanggar firman Tuhan dengan bersengaja. Itu orang berdosa. Lalu kita coba lihat dalam Mazmur 36 ayat 2. Bahwa dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kami? Apakah takut berbuat dosa? Apakah takut melawan orang tua? Atau apakah mau dirayu oleh dosa itu sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya? Inilah yang mau kita renungkan pada sore ini. Bahwa firman bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya yang tidak mau menuruti kata-kata godaan untuk melawan firman Tuhan. Berarti kalau dia mampu melawan godaan-godaan itu, dia sudah dewasa dalam iman. Kalau dia mampu mengatakan iya kepada yang benar dan tidak kepada yang jahat atau nasihat orang-orang fasik, berarti dia sudah menang dalam perjuangan imannya. Bahkan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saya ingat waktu saya sekolah, SMP, SMA, ada kalau punya catatan harian, data-data pribadi, biasanya kita menuliskan hobi, mikes, minuman kesenangan, makes, makanan kesenangan. Artinya kalau ada seseorang yang tidak ada kesenangannya, kepribadiannya dipertanyakan. Kalau kita di Medan pasti mungkin kalau orang Batak makanan kesukaannya apa? BPK, babi panggang, karo. Kalau kita di Siantar pasti makanan kesukaannya apa? Pangsit Siantar. Kalau di Bandung apa Mang? Makanan kesukaan? Batagor. Iya, Batagor ya. Dulu ada namanya rumah makan Ampera di sini ya. Oke, kita berlomba dengan apa? Lalat. Kipas sana, kipas sini berlomba dengan lalat. Selalu ada kesukaan, kesenangan kita. Bagaimana dengan anak-anak kami? Generasi muda, apa kesenangannya? Ada kesenangan soal makanan, ada kesenangan ketika dia agak suntuk, ketika dia terbeban. Saya dulu lebih suka nyanyi. Saya masih ingat nyanyi saya pertama sekali waktu SD. Lalu lagunya Frankie and Jane. Berjalan di bawah pohon pertokoan di Surabaya yang panas. Mungkin Amang masih ingat itu ya, tahun-tahun 80-an. Kenapa saya ingat terus lagu kesenangan saya? Maka kita perlu menemukan apa yang menjadi kesenangan yang membuat kita segar, bersemangat dalam hidup.
Dan kemudian apa ayat yang menjadi kesenangan kita, yang membuat kita bersemangat. Itulah dalam bahasa topi bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi filosofi dalam kehidupan kita? Maria mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika dia mengalami pikiran yang penat, ada tantangan dengan ayat, itulah orang yang berbahagia menurut firman Tuhan. Karena dia tidak berjalan menurut nasihat orang-orang berdosa, orang-orang fasik. Dan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Biasanya kalau anak muda tidak mau bergabung dengan kelompoknya, langsung dia, kalau laki-laki tidak mau bergabung dengan temannya laki-laki, disebut apa itu? Anak mami gitunya, kan gitu ya. Berani enggak? Be yourself. Berani enggak berdiri sendiri dengan sikapmu yang jauh dari orang-orang fasik? Jika demikian, kamu sudah menjadi anak-anak Tuhan. Itu tidak terbentuk dengan seketika, perlukan latihan, belajar terus. Makanya saya selalu katakan bahwa anak-anak Tuhan, dia senang belajar. Kalau dia tidak suka dengan firman Tuhan, kesenangannya apa? Maunya libur terus. Karena dia tidak mau belajar. Langsung kita tahu, apalagi mungkin masih banyak yang belajar. Kalau banyak libur, dia langsung apa? Semangat dalam satu semester. Ore, semester ini banyak libur. Kebetulan semester ini banyak libur ya. Nah, banyak hari merahnya. Kalender yang warna hitam tidak ada pengumuman. Karena kesukaannya adalah tidak belajar. Menjauhkan diri dari nasihat orang fasik, menjauhkan diri dari jalan orang berdosa, menjauhkan diri dari kumpulan pencemooh adalah latihan iman kita. Latihan kita untuk berani mengatakan yang benar dan berani menjauhi yang salah. Maka hidup mereka jika sudah menang dalam pelatihan itu, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun kemarau, walaupun musim panas, dia terus bertumbuh. Seperti itulah anak-anak Tuhan yang sudah lolos dari godaan nasihat-nasihat orang fasik. Sekalipun ada badai, sekalipun ada pergumulan hidup, dia tetap semangat dalam hidupnya. Saya ingat ada ceritanya Amang Sintua Harianja, Sintua emeritus ya, M. Harianja. Beliau pulang ke kampung. Karena waktu ini dulu perbandingan, waktu kami dulu SD ada tradisi bahwa penilik sekolah, PS namanya. Dan biasanya Bapak PS ini selalu bertanya, siapa punya cita-cita? Saya ingat karena mulai kelas 2 SD saya ketika adalah kalau datang Bapak PS berdiri. Wah, langsung kita ajak teman satu kelas berdiri. Kepada Bapak PS hormat gerak. Tegak gerak baru duduk. Kalau dipersilahkan. Lalu Bapak PS ini bertanya, siapa yang bercita-cita jadi guru? Tunjuk tangan. Siapa yang bercita-cita jadi polisi? Tunjuk tangan. Dan lain sebagainya. Lalu ada 2 orang tidak tunjuk tangan. Cita-citamu apa, Mang? Kata Bapak PS ini. Kamu cita-citamu apa? Apa sikapnya? Hehehe, katanya. Ketawa aja dia. Apa artinya itu? Tidak jelas.
tidak ada cita-citanya, tidak ada kesukaannya. Lalu Amang Sintua M. Haryanja pulang kampung setelah 30 tahun. Ditanya, si Anu di mana? Oh dia guru. Si Anu di mana? Oh dia polisi dan lain sebagainya. Yang dua orang ini ditanya, mana yang si Anu? Si Anu katanya. Itu di kampung itu. Apa kerjanya? Tak jelas. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih kepada anak-anak kami, sejak dini jelaskan kesukaanmu. Jelaskan apa profesi yang menjadi favoritmu. Kebetulan sebulan yang lalu saya pulang kampung. Saya numpang di rumah famili lah istilahnya di kampung. Karena rumah kami nggak ada lagi, udah rusak. Lalu saya tinggal di rumah salah seorang perhalado. Bukan perhalado HKI. Dia punya anak beberapa orang dan yang paling kecil kelas 5 SD. Ketika sarapan pagi saya tanya, Bere apa cita-citamu? Gak ada katanya. Lah kok kelas 5 SD tidak ada cita-citanya? Apakah jadi guru, jadi polisi, jadi pendeta? Gak ada tulang katanya. Malamnya kami sudah ketika mau makan, saya ajak mereka, kita berdua mau makan. Oke. Mereka ikut berdoa. Selesai makan, saya ajak, kita harus berdoa. Jangan karena mau makan, karena lapar kita berdoa. Selesai makan, kita harus berdoa. Pagi-pagi dia cerita sama ibunya, dia bilang, saya pura-pura berselimut saya. Nanti jadi terganggu, gak mau dia cerita sama mamanya pikir saya. Dia bilang sama ibunya, Mak, aneh tulang itu. Kenapa aneh? Selesai makan, diajaknya kami berdua. Mama gak pernah ngajak kami berdua selesai makan katanya. Kemudian ditanya lagi aku, apa cita-citamu Bere? Ya aku bilang gak ada katanya. Ya memang gak ada cita-citaku. Bapak Ibu saudara-saudara, rupa-rupanya bahwa yang saya dapat hikmat dari sana, bagaimana seseorang boleh membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana nasihat orang fasik, mana nasihat firman Tuhan. Kita harus belajar. Dan pelajaran itu dimulai dari keluarga. Bagaimanakah dengan anak-anak kami? Adakah belajar firman Tuhan juga di rumah? HKI sekarang punya program gerakan membaca dan mendengar Alkitab. Gerakan membaca dan mendengar Alkitab. Kita harus perlu berlatih untuk rindu mendengarkan firman Tuhan. Jika kita tidak latih, maka kita tidak tahu membedakan mana nasihat dari firman Tuhan dan mana nasihat dari orang-orang fasik. Inilah tugas gereja dan tugas semua orang Kristen saat ini. Belajar dari firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Supaya kita boleh berbahagia. Nah ini. Karena kebahagiaan ini adalah dirindukan setiap orang. Ada yang bercita-cita begini. Mungkin dia berangan-angan, saya akan bahagia kalau istri saya nanti cantik katanya. Apakah selamanya dia akan cantik? Tidak. Jadi kalau tua, kalau istrinya sudah tua masih cantik? Enggak. Jadi berarti tidak bahagia lagi dia. Kalau itu yang menjadi kriteria kita. Tetapi yang jelas, yang berbahagia ialah mereka yang rindu atau yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah tugas kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena ternyata
Orang fasik, mereka akan seperti sekam. Tahu sekam kan? Dia ditiupkan angin. Dan dia tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Makanya seseorang yang terbiasa dalam orang-orang nakal, orang-orang bandal, dia gak akan suka ke gereja. Karena di gereja dia akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik. Kabar baik dari firman Tuhan adalah kabar buruk bagi orang-orang berdosa. Tapi saya yakin kita semua di sini, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Dan kita akan bersukacita karena akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati kita pada waktunya. Terlebih-lebih anak-anak Tuhan akan menyenangkan hati orang tuanya. Inilah yang mau kita gapai, inilah yang mau kita temukan dalam hidup kita. Maka ingat, kebahagiaan yang kekal adalah kebahagiaan karena firman Tuhan. Kalau ukuran dunia ini, kalau kita menjadikan kebahagiaan kita adalah harta, uang, itu hanya sementara. Karena apa? Banyak uangmu kamu akan takut. Takut apa? Takut datang pencuri ke rumah. Kamu simpan uangmu di bank, takut kebobolan. Kan gitu ya. Kamu punya banyak harta, kamu akan takut dirampok oleh orang lain. Tetapi harta yang kekal adalah firman Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, itulah harta yang kekal. Saat ini kita boleh melihat dan mungkin kita lihat di televisi atau media sosial, umur orang kalau sudah umur 50 sudah mulai sakit-sakitan. Karena apa? Ukuran kebahagiaannya adalah dunia ini. Tapi jika ukuran kebahagiaanmu adalah firman Tuhan, ingatlah, kebahagiaanmu akan kekal karena Tuhanlah yang kamu andalkan dalam hidupmu. Berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu Terima kasih ya Bapa kami di surga. Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami suka akan firman-Mu, suka akan Taurat-Mu, merenungkannya siang dan malam. Dan kami akan berbahagia ketika kami sudah memahami arti firman-Mu. Ketika kami sudah mau belajar akan firman-Mu, maka kami akan menemukan rahasia kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan berikan kepada kami hati yang mau untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan buka hati dan pikiran kami,
sehingga kami bersuka cita sepanjang hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama utuh kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama utuh kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus dan Maha Mulia ya Bapa, atas segala berkat, kasih dan anugerah yang telah kami terima dari kebaikan Tuhan hingga hari ini. Teristimewa Tuhan pada ibadah kami sore hari ini, Tuhan kembali mempersekutukan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, yaitu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Tony Hutagalung MSC. Biarlah kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu boleh menjadi benih yang baru dan bertumbuh di hati kami, dan menjadi kekuatan baru bagi pertumbuhan rohani kami, agar kami kiranya tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan di jalan orang-orang yang benar. Berkatilah Tuhan hamba-Mu dimanapun beliau Tuhan panggil sebagai pemberita kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati seluruh apa yang mereka cita-citakan. Dan kalaupun besok atau lusa hamba-Mu akan berencana pulang ke tempat pelayanannya di Medan, kiranya Tuhan melindungi di perjalanan dan boleh tiba kembali di rumah mereka tanpa kekurangan satu pun. Dan kiranya Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kembali boleh berkumpul dan bersekutu seperti ini di tempat ini dan di tempat yang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat-Mu. Apapun yang menjadi kegiatan kami Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami serahkan seluruhnya ke tangan Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan kami mampu mengucap syukur dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar. Demikian juga Tuhan anak-anak kami yang telah Tuhan titipkan kepada kami dari yang kecil hingga dewasa. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah seluruh apa yang mereka cita-citakan, tentu Tuhan tahu. Kami mohon kiranya berkati setiap pendidikan mereka Tuhan, berkati setiap anak-anak kami yang telah duduk di pekerjaan, biarlah mereka menjadi kesukaan para pemimpin mereka di tempat pekerjaannya. Teristimewa Tuhan anak-anak kami yang mempunyai kerinduan di dalam hal mencari pekerjaan ataupun yang mencari jodoh, kami tahu seluruhnya ada di tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berikanlah itu sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan, agar mereka boleh bersukacita melalui berkat yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak boleh hadir beribadah di gereja-Mu pada satu hari ini oleh karena berbagai sebab, teristimewa oleh karena kesehatan mereka yang kurang baik, yaitu yang mengalami opname atau pemulihan di rumah, baik yang tercatat di warta ini ataupun yang tidak tercatat, tentu Tuhan tahu. Kami mohon kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memberkati mereka. Berikanlah kesembuhan yang sempurna sehingga mereka boleh kembali berkegiatan, terlebih untuk bersekutu di gereja-Mu yang kudus ini. Demikian juga Tuhan kegiatan gereja-Mu satu minggu ke depan, kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati, yaitu sermon daerah, sermon guru sekolah minggu, sermon resort, sermon guru sekolah minggu dan pemahaman Alkitab. Demikian juga pertanyaan sektor di beberapa sektor Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Kiranya Tuhan yang berkati setiap pelayan dan memperlengkapi agar apa yang akan kami layankan, yang akan kami layani di setiap kegiatan tersebut boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami seluruh yang mengikutinya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan gerejamu dari tingkat pusat hingga paling terendah. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami, setiap kami ambil bagian di dalam pelayanan tersebut, agar melalui pelayanan tersebut kami memuliakan nama Tuhan, sehingga di setiap pelayanan itu kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak dipermalukan oleh Tuhan ketika kami mengambil pelayanan tersebut. Biarlah seluruh pelayanan ini menjadi cara kami untuk memuliakan Tuhan dan cara kami untuk menghormati sesama kami, terlebih jemaat-Mu yang rindu setiap hari atau setiap minggu untuk datang bersekutu di gereja-Mu yang kudus. Bapa di sorga, sebenarnya masih banyak lagi permohonan kami yang tidak terucap dari bibir hamba-Mu, namun kami yakin sebelum itu terucap dari bibir hamba-Mu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami pribadi, lepas pribadi. Biarlah itu Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kalaupun sebentar lagi kami akan berpisah setelah mengakhiri ibadah ini, lindungi kami di perjalanan dan boleh kami tiba di tempat kami tanpa kekurangan satu apapun. Namun sebelumnya Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah dua permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan telah bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Aku bercita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami
dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala segala.